Hai semua, gimana kabar kalian? Jadi balik lagi di Andre Groston Channel. Di video kali ini aku mau sharing sebuah indikator di mana kita bisa menggunakan indikator ini untuk mendeteksi adanya bandar. Oke teman-teman, pertama-tama aku mau terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel ini ya. Sejak mungkin 2 tahun terakhir aku coba untuk sharing di YouTube. Terima kasih banget untuk support kalian, 10.000 subscriber, bukan hal yang mudah buat aku capai. Dan semua ini berkat teman-teman yang sudah mau untuk berbagi ya, tombol subscribe-nya dan juga selalu support channel ini. Nah, teman-teman di sini sebagai tanda terima kasih aku mau sharing sebuah indikator yang sangat bagus yang sudah aku pakai selama kurang lebih 3 bulan terakhir ya. Aku coba untuk melihat seperti apa indikator ini bisa membantu dan menurut aku cukup worth it buat aku sharing di video kali ini. Jadi kita akan langsung aja masuk ke TradingView atau ya aplikasi TradingView. Teman-teman, ini merupakan chart daripada Bitcoin di time frame 4 jam. Aku pakai logarithmic chart. Dan di bagian bawah sini, ini merupakan indikator yang aku akan sharing ke teman-teman. Nama indikatornya masih rahasia. Jadi, tonton sampai habis supaya teman-teman tahu indikator apa yang aku pakai. Nah, pertama-tama aku mau jelasin ke kalian seperti apa cara menggunakan indikator ini. Supaya lebih mudah, aku mau pakai di time frame daily dulu. Nah, teman-teman, kita sudah masuk ke Bitcoin dengan logarithmic chart di time frame daily. Jadi, maaf ya, ini masih ada gambar-gambar karena aku masih perlu gambar tersebut. Jadi, teman-teman, di sini kita bisa lihat bagaimana Bitcoin itu kalau kita lihat di jangka waktu panjang, sebenarnya masih dalam fase bullish. Cuman memang dalam beberapa bulan terakhir Bitcoinnya sudah mengalami penurunan. Jadi yang paling atas ini adalah price action atau chart dari Bitcoin dan di bagian bawah adalah indikator yang kita akan bahas. Nah, kita akan bahas dulu dari segi indikatornya aja ya. Teman-teman, ini adalah indikatornya. Jadi terdiri dari beberapa elemen. Yang pertama ada histogram yang warna biru. Terus juga ada awan di sini yang warna agak merah muda ya, kemerahan. Itu adalah awan, kita sebutnya awan. Terus ada juga yang biru, sorry, maksudnya yang hijau-hijau ini. Yang hijau ini bisa dibilang merupakan pergerakan daripada market. Terus juga ada yang merah, ini adalah pergerakan penurunan dari market. Yang hijau pergerakan kenaikan dari market, yang merah ini, yang agak tebal ini merupakan penurunan yang terjadi pada market. Jadi itu 4 elemen dasar yang teman-teman harus pahami. Jadi di sini aku mau kenalin ada tiga player secara umum di market. Yang pertama itu ada smart money. Smart money ini adalah orang yang punya banyak duit yang bisa menggerakkan market cukup lama, cukup sustain, cukup kuat. Yang kedua ada spekulan atau dalam bahasa indikator ini adalah hot money. Jadi hot money itu kayak mereka tuh punya duit banyak, cuman nggak banyak-banyak amat. Tapi yang namanya hot money ini mereka sudah cukup buat menggerakkan market. Jadi mereka bisa menaikkan harga, bisa menurunkan harga, tapi karena uangnya nggak terlalu banyak, mereka nggak bisa mempertahankan harga itu terlalu lama. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga ada retail, ya orang-orang kecil kayak kita yang mengikuti market maker menggerakkan market. Jadi dua elemen pertama tadi yaitu smart money dan juga hot money itu merupakan market makernya. Baik mereka yang punya banyak duit atau kita sebut dengan smart money dan juga yang hot money. Mereka punya banyak duit juga, cuman nggak sebanyak smart money tadi. Jadi itu yang harus teman-teman pahami. Oke, setelah teman-teman mengenal elemen-elemen tadi, sekarang kita baru bisa masuk ke pembahasannya. Teman-teman perhatikan ya, ketika pergerakan dari Bitcoin itu naik, itu biasanya diiringi juga sama pergerakan dari smart money. Jadi contoh, Bitcoin itu di Maret 2020 ya, ketika ini kayaknya halving deh. Nah, itu Bitcoin itu kan naik nih. Naik. Kenaikannya Bitcoin ini itu diiring atau berbanding lurus dengan peningkatan jumlah smart money yang masuk. Nah, indikator ini sebenarnya teman-teman bisa pakai buat melihat. Misalkan teman-teman trading, teman-teman lihat pergerakan dari chart itu naik. Entah itu di saham, di kripto, di forex, di indeks, di apapun teman-teman bisa pakai indikator ini. Jadi ketika teman-teman lihat pergerakan misalkan Bitcoin naik,
Ini contoh aja ya. Kita misalkan ada di fase ini nih, misalkan. Kita ada di fase ini, kita lihat, wah, Bitcoin yang kemarin-kemarin dia turun cukup dalam, di sini cukup dalam, terus tiba-tiba Bitcoin rebound. Kita mau tahu nih, ini yang masuk sebenarnya hot money atau smart money? Mereka yang punya banyak duit atau mereka yang ya punya duit banyak juga, cuman mereka nggak kuat buat gerakin harga. Jadi dengan indikator ini kita bisa mendapatkan informasi. Wah, ternyata ketika kita lihat pergerakan chart naik dan kita lihat indikator ini, ternyata ada histogram warna biru. Histogram warna biru sudah mulai muncul dan sudah mulai meningkat. Artinya adalah adanya potensial smart money yang masuk, teman-teman. Jadi ini bisa menjadi indikasi awal bahwa pergerakan market masih bakalan lanjut naik. Jadi kita bisa lihat ya smart money yang masuk seiring dengan kenaikan harga yang terjadi juga. Semakin tinggi histogram warna biru ini, maka semakin confident kita terhadap kenaikan yang terjadi pada market. Yang paling kerasa sih memang di tahun 2020 2021 ini ya, di mana Bitcoin itu benar-benar mencapai puncak harganya kemarin, sudah membuat all time high-nya. Kita juga bisa lihat dari segi pergerakan yang naik ini berbanding lurus dengan jumlah smart money yang masuk. Jadi bagaimana smart money itu lebih dominan daripada hot money-nya. Pergerakannya cukup tinggi, rally-nya, dan juga bisa dipertahankan harganya. Lalu, apa yang terjadi terhadap Bitcoin ketika smart money-nya hilang? Nah, ini kan di fase bulan Mei, itu pergerakan Bitcoin sempat drop ya. Sempat mengalami koreksi, teman-teman. Jadi kita lihat di sini koreksi terjadi, ternyata diiringi dengan hilangnya smart money. Mereka kemana? Nah, mereka sudah take profit di sini. Bagaimana melihat smart money ini sudah semakin atau sudah mulai meninggalkan market? Itu biasanya kelihatan kok dari histogram atau histobar yang warna biru ini. Ketika histobarnya sudah mulai melandai, sudah mulai menurun, nah itu sudah sebenarnya indikasi bahwa smart money sudah mulai taking profit, sudah mulai meninggalkan market, entah itu sementara atau lama. Nah itu dia sudah mulai untuk taking profit lah, bisa dibilang. Nah, ketika pergerakan chart itu sudah stabil sideways, mungkin cenderung turun, diiringi juga dengan smart money yang kosong. Ada smart money, yang ada adalah hot money, spekulan. Nah, kemudian tiba-tiba smart money-nya muncul lagi di sini. Pergerakan naik. Ya kan? Nah, itu sudah menjadi indikasi awal bahwa market siap untuk naik lagi. Jadi, kurang lebih indikator ini hanya bisa kita gunakan untuk mengkonfirmasi kenaikan yang terjadi ini disebabkan oleh siapa sih? Jadi kita nggak bisa mendeteksi, wah ini bandar sudah akumulasi. Nah kita nggak bisa mendeteksi itu, teman-teman. Itu adalah kekurangan dari indikator ini. Makanya kita harus bijak dalam menggunakan indikator. Jangan bergantung ya, terpacu terhadap indikator. Indikator itu sangat-sangat powerful. Tapi kalau kita bisa tempatkan dia sebagai secondary information buat kita. Jadi jangan pernah bergantung sama indikator dalam hal trading. Teman-teman harus utamakan indikator utama, yaitu chart atau price action atau candlestick. Ini yang merupakan menjadi indikator utama dalam kita trading, teman-teman. Jadi indikator sub di bawah ini merupakan indikator tambahan saja yang bisa membantu kita dalam mengkonfirmasi pergerakan atau kenaikan yang terjadi pada market. Seperti di sini ada hot money, ada smart money maksudnya. Bagaimana diiringi juga dengan kenaikan harga. Kemudian smart money-nya hilang, harganya turun. Kemudian kembali smart money masuk, harganya mulai naik lagi. Terus naik sampai di sini, harganya turun. Jadi ya itu fungsi dari indikator ini. Lalu apa nama indikatornya? Nah, ini pasti udah mulai penasaran nih. Apa nama indikatornya? Oke, kita akan langsung spill aja deh untuk nama indikatornya. Jadi nama indikatornya ini bisa di double klik sini, dia akan muncul. Oh, namanya nggak kelihatan, teman-teman. Jadi intinya ini adalah indikator yang sangat mudah teman-teman pakai ya. Jadi di sini ada banyak elemen sebenarnya. Kalau aku aktifkan semua, itu tampilannya bakalan seramai ini, teman-teman. Jadi ramai banget. Ini aku aktifin semua. Teman-teman bakalan pusing lihat indikator ini kalau teman-teman misalkan belum menguasai dasarnya. Jadi apa yang aku bagikan tadi itu adalah dasar dari
pada membaca indikator ini. Jadi kalau kita lihat dengan kondisi normal, indikatornya tuh kayak gini. Sorry ya, ini masih ada gambar-gambar. Tapi semoga bisa teman-teman pahami untuk poin yang aku sampaikan. Aku hapus-hapusin bentar. Nah, jadi intinya kayak gini teman-teman. Oke. Jadi indikator ini, nah teman-teman bisa perhatikan ya, indikator ini itu sangat-sangat kompleks sebenarnya. Dia itu ada sinyal, ada juga konfirmasi apakah ini smart money bakalan kuat atau enggak. Itu sudah tercermin semua dalam satu indikator ini. Cuman karena tampilannya yang seperti ini, menurut aku pribadi itu kurang nyaman teman-teman. Jadi aku akan selalu gunakan tampilan yang lebih sederhana. Oke, tadi aku belum kasih tahu apa nama indikatornya. Di sini aku mau coba untuk hapus sebentar ya untuk indikator, remove one indikator. Indikatornya aku hapus. Ini mohon maaf sebentar, aku hapus dulu untuk coret-coret yang tadi. Nah, ini aku hapus. Nah, sekarang kalau teman-teman mau pakai indikator ini, kita masuk dulu ke Trading View, kemudian di menu atas ini ada indikator, terus di menu pencarian teman-teman klik atau ketik Loken. Kemudian akan muncul beberapa variasi di sini. Teman-teman bisa aktifkan centang bintang ini, pilih ya yang Loken V4 Bullish Smart Money. Silakan diklik untuk teman-teman yang mau mengaktifkan. Klik. Kemudian kita close. Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini. Jadi tampilan normalnya memang seperti ini, teman-teman. Nah, untuk melakukan setting, itu teman-teman silakan di double klik ya, atau bisa cari di atas sini, kayaknya bisa. Nah, di sini ada menu setting. Silakan klik yang menu setting ini, atau teman-teman bisa double klik aja. Nah, di sini kan muncul nih menu stylenya. Sekarang yang kita harus singkirkan, kalau kita mau tampilannya lebih simpel adalah dari downtrend, kita hilangkan centangnya semua. Kita hilangkan supaya kita bisa melihat lebih clear. Kita hilangkan ini dari downtrend tadi sampai di sini, sampai fill banker ME. Ya, ini dah. Kita biarkan yang fill hot, yang ini yang menu terakhir. Jadi yang kita aktifkan adalah hot money, banker, kemudian banker ME2, terus juga yang fill hot. Nah, ini yang banker ME2 boleh teman-teman hapus juga, tapi kalaupun enggak juga nggak apa-apa. Nah, di sini ada hot money. Hot money itu yang seperti aku bilang yang ini ya, yang agak-agak merah ini. Jadi ruang kosong daripada smart money. Kalau smart money-nya di sini namanya banker atau bank. Bank itu identik dengan banyak duit, banyak duit. Nah, itu yang disebut dengan smart money. Jadi ini orang-orang yang punya banyak duit, saking banyaknya dia bisa menggerakkan harga, bahkan bisa mempertahankan harga. Kemudian yang putih di sini itu bisa dibilang adalah retail kayak kita, teman-teman. Jadi gain aku ulangi, ini adalah di histogram biru adalah banker atau smart money. Kemudian yang awan merah ini adalah hot money. Terus yang putih di sini adalah retail. Ya, jadi itu aja sih sebenarnya nggak terlalu rumit kan teman-teman. Jadi semoga teman-teman bisa untuk memahami ya. Sekali lagi indikator ini fungsinya untuk melihat ketika sudah terjadi kenaikan, kita baru bisa tahu ini yang akumulasi adalah banker atau smart money atau hot money. Jadi itu aja sebenarnya. Ini bisa teman-teman praktekkan kok di banyak time frame. Bagi teman-teman yang trading yang teman-teman trading jangka pendek itu bisa banget untuk diaktifkan indikator ini karena indikator ini sangat-sangat powerful buat teman-teman mendapatkan indikasi, wah ini market naik nih, apakah bisa dikejar atau enggak. Karena kan takutnya kalau dikejar smart money-nya hilang, teman-teman nyangkut ya kan. Kalau kita lihat sih dari segi pergerakan Bitcoin ya, misalkan hari ini Bitcoin itu sempat drop, turun, kemudian dia pullback, bikin pulsip. Ini mirip kayak dead cat bounce. Dan teman-teman bisa juga lihat dari indikator, ternyata sudah mulai muncul satu histogram warna biru, artinya adalah ada smart money yang masuk. Oke, jadi ada mulai indikasi smart money yang masuk. Artinya adalah yang menaikkan harga itu bukan kecil,
bukan duit kecil, tapi duit besar, teman-teman. Karena kan sebelum-sebelumnya Bitcoin juga sempat naik nih. Kayak di sini contohnya. Bitcoinnya ini naik. Nah, ini Bitcoin naik. Tapi di sini nggak ada smart money yang masuk. Nggak lama kemudian, dia turun, teman-teman. Jadi itulah fungsi ya yang sebenarnya bisa kita gunakan daripada indikator ini. Jadi indikator ini sangat-sangat powerful buat kita melihat apakah ada pergerakan bandar atau enggak. Apakah hanya bisa di Bitcoin? Tentunya enggak. Kalau kita masuk ke dollar index DXY, ini teman-teman kita juga bisa melihat adanya wheels, ada banker, ada smart money, ada juga hot money, ada retail. Jadi seperti biasa, sama aja. Teman-teman bisa pakai di banyak kondisi chart ya. Jadi baik di indeks ya kan. Terus kalau teman-teman misalkan wah mau coba di saham nih, misalkan cari saham Indonesia apa? Misalkan BBRI. Misalkan saham BBRI, kita klik. Kemudian kita masuk ke chart BBRI. Wah, di sini juga muncul ada smart money, ada retail, ada hot money. Jadi fungsinya sama, cara bacanya juga sama. Terus misalkan cari saham Tesla, TSLA. Misalkan ini saham Amerika ya, saham Tesla. Muncul nggak? Muncul, pasti muncul. Jadi ya di sini kita misalkan lihat nih. Sorry, ini nah, kita lihat nih. Tesla sekarang ada di bawah, dia sudah mengalami penurunan. Ada smart money nggak? Nggak ada. Artinya adalah yang selama dia belum muncul smart money, berarti harga Tesla kemungkinan masih bisa turun. Jadi ya gitu aja. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, dan kalau kalian suka kontennya, suka videonya, bisa bantu aku untuk like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga teman-teman yang punya Telegram boleh join di komunitas kami di Telegram, linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Oke, sekian aja, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, terima kasih.